Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratus Soleha dengan NIM C0D023640 dari kelas G Perpajakan. Baiklah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang biaya dibayar di muka dalam akuntansi pajak. Baiklah, dengan MK akuntansi perpajakan. Baiklah, yang pertama yaitu materinya tentang pengertian biaya bayar di muka. Biaya bayar di muka adalah biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarkannya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang atau jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga, karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban perusahaan untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam aktiva lancar. Materi berikutnya yaitu tentang jenis-jenis biaya dibayar di muka. Yang pertama itu free rent atau biaya sewa gedung atau kendaraan. Hal ini dibayarkan sebelum bangunan digunakan. Yang kedua yaitu freight insurance atau biaya asuransi bisnis kecil. Yang ketiga private salaries, biaya untuk gaji dibayar di muka. Yang keempat itu private interest atau biaya beban bunga dibayar di muka. Yang kelima itu beban pajak. Yang keenam itu tagihan utilitas. Yang ketujuh yaitu iklan dibayar di muka. Yang ke-8 lisensi dibayar di muka. Materi berikutnya itu daftar berikut menunjukkan contoh-contoh pengeluaran dibayar di muka secara umum. Yang pertama seperti sewa, pembayaran ruang komersial sebelum penggunaannya. Yang kedua yaitu polis asuransi bisnis kecil. Yang ketiga yaitu peralatan yang Anda bayar sebelum digunakan. Yang keempat yaitu gaji atau kecuali jika ada menunggak gaji. Yang kelima yaitu taksiran pajak. Yang keenam beberapa tagihan utilitas. Adapun yang terakhir yaitu beban bunga. Metode pencatatan biaya dibayar di muka yang perlu dilakukan setiap akhir bulan setelah membuat jurnal penyelesaian adalah membuat laporan akhir jurnal penyelesaian. Walaupun biaya hal ini akan diminta oleh internal audit untuk mengecekkan, namun tidak ada salahnya kamu membuat laporan jurnal penyelesaian. Bila bisnismu tidak mempunyai internal audit, maka kamu dapat melakukannya sebagai bagian dari pengandalian. Materi berikutnya yaitu tentang tujuan pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang pertama yaitu seperti untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya bayar di muka. Yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun perjalanan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun. Yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Yang kelima ataupun yang terakhir yaitu untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau PSHK. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulannya. Biaya dibayar di muka adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarkannya pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Biaya dibayar di muka ini dapat dicatat dengan dua, yaitu pertama itu pendekatan raja dan pendekatan laba rugi. Perusahaan harus memilih salah satu dari pendekatan tersebut, tidak boleh menggunakan kedua-duanya. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada starting poin pencatatan dan ayat jurnal penyelesaian. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.